Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perwakilan dari kelompok 3 dalam mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum Understanding by Design. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang konsep penerapan model pengembangan kurikulum Understanding by Design atau UBD, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari konsep model ini itu sendiri. Understanding by Design menurut Wiggins merupakan sebuah kerangka kerja atau pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini pada dasarnya berorientasi pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran. Perencanaan dan pengembangan kurikulum UBD ini pada dasarnya merupakan suatu sudut pandang, pendekatan atau kerangka kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang bahwa pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Lalu, apa yang dimaksud dengan backward design? Sebagai suatu kerangka kerja, understanding by design itu memiliki desain yang dikenal dengan backward design atau desain mundur. Backward design ini merupakan model pengembangan kurikulum dengan gagasan bahwa proses pembelajaran itu harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai dan kemudian bekerja mundur mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas atau kegiatan siswa yang akan dilakukan. Adapun tahapan dari pelaksanaan daripada backward design ini pada dasarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kegiatan perencanaan dan pengembangan pembelajaran itu dimulai dengan identifikasi hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ialah memilih dan mengembangkan asesmen atau bukti penilaian yang sesuai. Dan yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran. Kalau dalam model pengembangan kurikulum yang lainnya, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan materi, artinya proses pembelajaran disusun dengan terlebih dahulu merancang kegiatan pembelajaran, asesmen, lalu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam model penerapan ini proses pembelajaran itu dibalik, di mana kegiatannya dimulai dengan mengidentifikasi hasil dan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu. Penerapan backward design ini sebenarnya berangkat dari pemikiran Wiggins yang mengatakan bahwa dalam perencanaan dan pengembangan suatu pembelajaran pada dasarnya itu terbagi menjadi 2 fokus. Yang pertama ada perancangan pembelajaran yang bersifat content focus design, artinya proses pembelajaran sangat melihat ketercapaian materi, dan yang kedua adalah result focus design. Yang kedua adalah model perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, backward design ini merupakan model perencanaan pembelajaran yang menekankan pada result focus, di mana tahapannya terbagi menjadi 3 kegiatan pokok, yakni menetapkan hasil yang diinginkan, yang kedua memilih dan menetapkan bukti-bukti atau indikator ketercapaian, dan yang ketiga berusaha memberikan cara merancang pengalaman belajar yang harus dilalui oleh peserta didik. Nah, dalam kesempatan ini kelompok kami itu diberikan tugas untuk menganalisis penerapan dari tahapan yang kedua dalam backward design, yakni mengembangkan asesmen atau bukti penilaian. Berdasarkan diskusi kelompok yang telah kami lakukan, penerapan tahapan kedua dalam backward design ini pada dasarnya harus memperhatikan 2 prinsip di bawah ini. Yang pertama adalah analisis KD dan indikator yang ingin dicapai. Dalam menentukan dan mengembangkan penilaian, guru seharusnya sudah mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Langkah pertama yang harus dilakukan guru ialah dengan menganalisis kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru seharusnya melakukan kegiatan penilaian yang memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, kegiatan asesmen harus dibuat secara terpadu, artinya menjadi bagian terintegrasi dalam proses pembelajaran itu sendiri.
Yang kedua, asesmen harus dirancang secara valid, artinya dapat diandalkan. Yang ketiga, bersifat relevan, reliable, dan proporsional. Nah, penetapan 2 prinsip pokok dalam pengembangan asesmen dan bukti penilaian ini merupakan 2 hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan model pembelajaran understanding by design dengan menggunakan backward design. Ini adapun referensi yang kami gunakan dalam diskusi kelompok ini ialah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.